Eits, ada sukacita? Yes, pastinya kita semua ada sukacita ya adik-adik. Adik-adik boleh tunjukin dulu nih senyumnya yang paling manis. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah. Kita bersatu di dalam doa. Tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk mengikuti ibadah. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami mau menyanyi, memuji, dan memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh sepenuh hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik. Adik-adik, kita kembali menyembah Tuhan, kita kembali memuji Tuhan, kita sama-sama kasihan kepada Yesus ya. Tuhan, kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Yesus sayang
Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nantiku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, ya sayang padaku. Yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, ya sayang padaku. Yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, ya sayang padaku, ya sayang padaku, ya sayang padaku. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, di mana kita masih belajar tentang kerjasama. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tutup mata, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyanyi, memuji, dan menyembah Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan pimpin juga setiap kami, sehingga kami menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran. Dan biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengar boleh sungguh-sungguh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Kitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 17 ayat 8-16. Ketika di tempat yang bernama Rafidim, datanglah orang Amalek melawan orang Israel. Lalu Musa memerintahkan Yosua agar memilih orang-orang Israel untuk berperang. Dan Yosua bersama orang-orang Israel pilihan berangkat dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi, Musa tidak ikut berperang. Musa berdiri di puncak bukit bersama Harun dan Hur. Musa memegang dan mengangkat tongkat Allah. Ketika Musa mengangkat tongkat Allah, orang Israel menjadi kuat dan menang. Tapi karena kelamaan dan capek, Musa menurunkan tongkat di tangannya. Ketika tongkat di tangan Musa turun, maka bangsa Amalek menjadi kuat dan Israel kalah. Lalu datanglah Harun dan Hur membantu mengangkat tongkat di tangan Musa. Ketika tongkat Musa terangkat, orang Israel yang tadi kalah sekarang menjadi kuat kembali. Akhirnya Yosua dan pasukannya menang dan berhasil mengalahkan orang Amalek. Lalu Tuhan berfirman agar Musa menuliskan kejadian itu ke sebuah kitab tanda peringatan.
Dan Musa mendirikan sebuah mezbah. Mezbah itu bernama, Tuhan adalah panji-panjiku. Hai adik-adik, pada masih semangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Yes, Kak Christine juga masih semangat karena Kak Christine mau menceritakan firman Tuhan di minggu kedua ini. Dan kita masih memiliki tema yaitu bekerja sama. Di minggu ini kita mau belajar tentang bekerja sama untuk membantu seorang berhasil. Tadi kita sudah lihat firman Tuhan dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 13 yang menceritakan kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Kita dapat melihat mereka bertiga bekerja sama membantu Yosua dan para pejuang pilihan Tuhan. Tadi kita sudah melihat dari video bagaimana mereka bekerja sama. Bukti dari mereka bekerja sama kita bisa lihat loh dalam kitab Keluaran 17 ayat 11 sampai 13. Yuk kita sama-sama baca Keluaran 17 ayat 11 sampai 13. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Wow, luar biasa ya adik-adik. Melalui kerjasama Hur dan Harun yang membantu Musa menahan tangannya agar tetap terangkat, maka yang terjadi adalah Yosua memenangkan perang melawan orang Amalek. Dan adik-adik perlu tahu nih, Tuhan bekerja melalui mereka semua untuk melakukan sesuatu yang ajaib. Adik-adik, ada hal yang keren nih dari firman Tuhan di minggu ini yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya Kak Christine mau kalian ambil catatan, ambil pulpennya. Biar kalian gak lupa. Catat ya, hal penting dan keren dari firman Tuhan minggu ini, yaitu belajar untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi mau berusaha bekerja sama untuk membantu seseorang berhasil. Sama seperti yang dilakukan Musa, Harun, Hur, dan Yosua, mereka tidak melakukannya untuk keperluan mereka sendiri, tapi mau saling bekerja sama untuk membantu dan menolong satu sama lain. Jadi apa yang perlu kita ingat adik-adik? Yes, bekerja sama untuk membantu seseorang untuk berhasil. Jadi kita tidak boleh hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita juga harus memikirkan orang lain dan membantu mereka untuk berhasil juga. Nah, kakak punya 3 contoh. Kalian boleh catat juga nih, 3 contoh di mana kalian membantu atau menolong orang untuk berhasil. Yang pertama, kamu dapat mengerjakan tugas sekolah dengan seorang teman, seperti kerja kelompok, atau membantu teman yang tidak mengerti pelajaran. Karena sekarang masa pandemi, mungkin masih ada beberapa dari kita yang masih sekolah online. Walaupun kita nggak bertemu secara langsung, tapi kalau ada teman kita yang
chat kita atau teman kita yang telepon kita untuk minta diajarin, kalian harus ajarin mereka. Nggak boleh sombong karena kalian tahu, nggak boleh pelit karena kalian tahu, tapi kalian harus menolong dan membantu mereka biar mereka juga berhasil. Dan contoh kedua, membantu kakak atau adik membersihkan kamar mereka walau kamu tidak mengotorinya. Dengan kamu membantu mereka, mereka bisa melihat kebaikan kamu dan mereka juga bisa meniru perbuatan baik kamu. Kalau mereka meniru perbuatan baik kamu, berarti kamu berhasil membuat mereka menjadi lebih baik sehingga mereka juga dapat berhasil menjadi lebih baik. Dan contoh yang ketiga, menyemangati teman yang sedang bertanding agar mereka semangat dalam pertandingan. Wow, contohnya kan kalau misalnya kita lagi ada lomba, ya 17 Agustus atau kita lagi ada kompetisi, kita bisa nyemangati mereka. Ayo, kamu pasti bisa. Ayo, kamu pasti menang. Semangat. Dengan kalian semangati mereka, pasti mereka akan semangat juga. Dan mereka akan semangat untuk menjadi juara. Mereka akan semangat untuk berhasil. Adik-adik, kakak mau kasih tahu nih, kalau Yesus pernah berkata loh, dalam Matius 7 ayat 12. Yuk kita baca sama-sama. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan kata lain, kamu harus memperlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Ketika kamu bekerja sama dengan orang lain untuk membantu orang lain sukses, itu adalah cara yang bagus untuk menunjukkan kepada seseorang bahwa kamu mengasihi mereka. Tidak hanya itu, hal itu membuat pekerjaan lebih mudah untuk dikerjakan oleh semua orang. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena kami hari ini masih bisa beribadah, kami masih bisa memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang mau bekerja sama, menolong orang lain untuk berhasil. Tuhan Yesus yang baik, Engkau berkati, Engkau pimpin kehidupan kami sepanjang minggu ini, sepanjang minggu ke depan, bahkan sampai kami dewasa. Tuhan, Engkau berkati Mama dan Papa yang sudah bekerja untuk kami. Terima kasih untuk keluarga, kesehatan yang kami miliki. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak mau ingetin kalian, jangan lupa kalau nanti malam kita ada small group seperti biasa, jam 7 malam. Jangan sampai lupa dan ketinggalan ya. Yang pasti seru, ada games, kita bisa sharing, bahkan kita bisa mendoakan satu sama lain. Kita mau bertumbuh dalam iman, kita mau bertumbuh bersama-sama supaya kita bisa memberkati orang lain, kita bisa memberkati Mama Papa, kita bisa memberkati Koko dan Cici, bahkan adik-adik kita. Oke, kita sudah selesai ibadah. Happy Sunday and God bless you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory.
as we